Nah, di kantor, pernah nggak kalian ketemu dengan tipikal orang yang seperti ini? Dia cenderung biasa saja, tetapi ketika misalnya dia sudah berbicara, semua orang diam. Nah, di sisi lain, ada juga orang yang punya jabatan, tapi mungkin tidak ada orang yang benar-benar mendengarkannya. Nah, lantas apa yang membedakan itu? Nah, kalau saya boleh menjawab, yang membedakannya adalah power. Nah, karena di kantor, power itu tidak datang hanya dari jabatan, tetapi dari pengaruh. Nah, dan kabar baiknya, pengaruh itu bisa dibangun meskipun kamu tidak punya jabatan. Nah, kalau kamu misalnya merasa sering diremehkan, sering diabaikan, bahkan pendapatmu tidak didengar, atau kamu tidak merasa punya posisi di kantor, masalahnya mungkin bukan di kemampuanmu, tapi kamu belum membangun power. Nah, bagi yang merasa demikian, jangan khawatir. Nah, karena di video kali ini saya akan membagikan 5 tips untuk membangun power di kantor tanpa harus menjilat dan tanpa harus menjadi orang toksik. Nah, bagian yang paling pertama adalah sebisa mungkin kamu harus bisa menjadi orang yang sulit digantikan. Nah, karena power pertama itu datang dari kompetensi. Tapi bukan kompetensi biasa, tapi kompetensi itu biasanya adalah kemampuan atau skill yang sulit digantikan oleh orang lain. Nah, di kantor itu biasanya ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah dia bisa mengerjakan banyak hal. Nah, tipe yang kedua biasanya dia ahli dalam satu hal bidang penting. Nah, tipe yang kedua ini biasanya yang lebih punya power. Sebagai contoh, misalnya semua orang mungkin bisa mengerjakan hal administratif, tapi hanya satu orang yang paham tentang data secara mendalam. Nah, semua orang mungkin bisa ikut meeting. Nah, tapi ada satu orang yang bisa merangkum semua keputusan itu dengan tajam. Nah, ketika kamu menjadi orang yang dibutuhkan, maka orang lain akan mulai mempertimbangkanmu. Nah, dan disitulah powermu akan mulai terbentuk. Nah, poin yang kedua adalah bangun persepsimu dengan tenang. Nah, karena di kantor, persepsi itu biasanya lebih kuat daripada kenyataan. Nah, biasanya orang yang terlihat tenang itu akan terlihat kuat, dan orang yang reaktif biasanya akan dianggap lemah. Nah, coba kamu perhatikan satu hal ini. Nah, biasanya orang yang mudah tersulut emosi biasanya jarang punya pengaruh. Nah, sebaliknya, orang yang tidak banyak bicara, tidak ikut gosip, dan tidak terlihat panik, justru sering dianggap punya kendali. Nah, biasanya power itu akan diukur bukan dari seberapa banyak kamu berbicara. Nah, biasanya power itu datang adalah ketika orang lain merasa bahwa kamu tidak mudah digoyang. Nah, poin yang ketiga adalah kuasai informasi. Nah, power itu juga bisa datang dari informasi. Bukan berarti kamu harus manipulatif, tetapi kamu juga harus paham tentang dinamika kantor. Kamu juga harus paham siapa yang paling berpengaruh di kantor, kemana arah kebijakannya, dan proyek mana yang paling penting. Nah, biasanya orang yang paling tahu informasi biasanya akan mengambil langkah lebih dulu. Dan orang yang selalu selangkah di depan biasanya akan terlihat lebih strategis. Nah, karena di kantor, orang yang terlihat strategis biasanya akan lebih punya power. Nah, poin yang keempat adalah kamu jangan pernah untuk gampang diakses. Nah, kesalahan banyak orang biasanya dia selalu ada. Saat ada yang minta bantu, dia langsung bilang iya. Saat diminta cepat, dia langsung kerjakan. Dan saat diminta hadir, dia langsung datang. Nah, awalnya mungkin terlihat baik, tapi lama-lama kamu bisa dianggap sebagai operator. Nah, karena kenyataannya power itu biasanya muncul dari kelangkaan. Semakin kamu tidak mudah diakses, maka powermu akan semakin terlihat. Nah, maka daripada itu, orang yang waktunya terbatas biasanya akan dianggap penting. Dan orang yang tidak selalu tersedia biasanya akan dianggap bernilai. Nah, ini bukan berarti kamu harus sombong, tetapi kamu harus punya batasan. Nah, poin yang kelima adalah bangun aliansi secara diam-diam. Nah, power itu bukan berbicara tentang kamu pribadi. Power itu juga bisa bersifat jaringan. Semakin banyak jaringanmu, maka di situ kamu akan bisa terlihat lebih punya power. Misalnya kamu kenal lintas divisi, baik dengan admin, hormat dengan senior, dan dekat juga dengan junior. Nah, orang yang jaringannya luas biasanya lebih sulit untuk disingkirkan. Karena ketika ada seseorang yang ingin menjatuhkanmu, maka akan banyak orang yang diam-diam juga mendukungmu. Nah, jika kamu ingin menciptakan power di kantor, kamu harus ingat hal ini. Karena power itu bukan tentang jabatan, tapi soal pengaruh. Dan pengaruh itu bisa dibangun dari beberapa hal. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah persepsi, yang ketiga adalah informasi, yang keempat adalah batas diri, dan yang kelima adalah jaringan. Nah, kamu bisa memulainya secara pelan-pelan, tidak harus drastis. Nah, kalau misalnya kamu merasa bahwa channel ini bermanfaat bagimu, maka kamu bisa subscribe sekarang juga.